Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arninda Tidastuti dari D3 Keperawatan Universitas Widya Husada. Kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Kalian penasaran? Mari kita simak presentasi saya. Sejarah Bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Zaman dahulu, mereka menyebutnya dengan bahasa Melayu, tidak dengan bahasa Indonesia. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Bahasa Melayu itu digunakan untuk bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar suku yang ada di Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu sudah tampak jelas dari beberapa peninggalan-peninggalan pada masa sebelum merdeka, seperti masa-masa kejayaan para kerajaan. Seperti tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minie 7, Aceh pada tahun 1380, prasasti Kedukan yang ada di Palembang pada tahun 683, prasasti Talang Tuo yang ada juga di Palembang pada tahun 684. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Tepat pada hari di mana para pemuda bersumpah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Bahwa pada sumpah yang ketiga menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Demikian dikokohkan dengan diangkatnya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Bahasa Indonesia juga diresmikan dan menjadi bahasa resmi dan bahasa pemersatu bangsa yang diresmikan pada sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Menjadi bahasa penghubung karena bahasa yang digunakan mudah dan dapat dipahami oleh semua orang. Sebagai bahasa perdagangan karena orang-orang menggunakan bahasa Melayu untuk berdagang di luar daerahnya. Yang kedua, mudah dipahami dan sederhana. Bahasa Melayu itu mudah dipahami dan tidak rumit seperti bahasa Jawa yang memiliki tingkatan-tingkatan dalam bahasanya seperti ngoko, ngoko alus, kromo, kromo alus. Tetapi bahasa Melayu tidak ada tingkatan, jadi menjadi bahasa yang sederhana. Selanjutnya, semua suku menerima bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Karena dengan demikian, Indonesia memiliki bahasa resmi untuk negaranya yang disebut dengan bahasa nasional. Selanjutnya, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Dalam arti luas,
bahasa Melayu mempunyai kesanggupan sebagai bahasa budaya yang digunakan pada zaman dahulu. Yang terakhir, fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional, yang artinya bahasa Indonesia adalah identitas dari negara Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, yang artinya banggaan itu berarti bangsa Indonesia harus bangga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya, identitas dari negaranya. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, yang artinya bahasa Indonesia adalah alat untuk berkomunikasi dalam suatu negara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang dari luar daerah yang belum tentu mengerti bahasa dari daerah masing-masing. Jadi mereka harus menggunakan bahasa Indonesia agar mereka mengerti satu sama lainnya. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu bangsa, yang artinya bahasa Indonesia adalah digunakan di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi bahasa yang bisa digunakan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Bahasa Indonesia bisa digunakan di negara Indonesia. Demikian video presentasi kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.